bener-bener yang bikin masalah satu negara yang tanggung jawab satu dunia. Even as the coronavirus pandemic wreaked havoc across global markets, the US dollar was unaffected by the turmoil. Dengan kuatnya USD, produsen Amrik tuh malah jadi susah buat ngebikin dan ngekspor barang mereka ke luar negeri. Gue baru hampir semua pembahasan kita, terutama yang ada nyebut nominal, itu pasti kita kan selalu pakai US dollar ya. Nah tapi US dollarnya sendiri tuh malah belum pernah kita bahas loh. Ini tuh sebenarnya uang apa sih? Kenapa bisa sekuat itu? Itu belum pernah kan? Ya kita semua tahu lah kalau sejak Perang Dunia II berakhir, secara de facto USD itu kan emang udah jadi mata uang global ya. Yang juga jadi salah satu currency terkuat saat ini. Selama puluhan tahun sampai sekarang, posisi USD sebagai mata uang dan cadangan devisa global tuh masih belum tergoyahkan. Ya, walaupun dalam sejarahnya sebagai global currency, USD tuh pernah beberapa kali ngebikin satu dunia jatuh ke dalam krisis ekonomi. Tapi ya tetap sampai sekarang dia tuh jadi acuan utama. Tapi sekarang di tahun 2025 ini, posisi dan kekuatan USD itu ternyata lagi melemah nih. Bener-bener tahun ini jadi titik terlemah USD dalam 50 tahun terakhir. Nah kalau nilai USD terus-terusan nggak stabil gini, ini gimana ya nasib USD sebagai mata uang global ke depannya ya? Apa masih akan terus bertahan atau justru akan tersingkir nih? Tapi sebelum kita bahas tentang naik turunnya US dollar, gue mau cerita dikit nih. Ya kalau lu ingat, gue kan sempat cerita ya, kalau waktu itu tuh beberapa kali gue ditanyain orang terkait cara gue manage kerjaan sebagai konten kreator. Apalagi sekarang gue kan punya tim kan, ada tim penulis, ada editor, sampai yang ngurusin dokumen-dokumen gitu juga ada. Dan buat ngebantu koordinasi tim gue yang makin gede ini, gue tuh pakai ini. Odoo, software kelola bisnis yang udah all in one. Dan Odoo inilah yang selalu gue tawarin ke orang-orang yang nanya tadi, yang nanya cara manage kerjaan. Kenapa selalu Odoo? Soalnya menurut gue ada satu hal yang bikin Odoo tuh powerful banget. Automasinya. Ya jadi kayak yang sering gue ceritain, Odoo tuh kan punya banyak banget aplikasi kan. Totalnya tuh ada 70-an lebih. Mulai dari aplikasi buat sales, invoice, sampai ngembangin website tuh semuanya ada di dia. Dan ini buat gue pribadi yang punya tim skala kecil dan jaraknya jauh-jauhan. Ada yang di Bogor, Jakarta, Bandung, Lumajang. Pokoknya kita kerjanya bener-bener remote. Ini nih beneran ngebantu banget nih. Karena banyak kerjaan yang dulunya harus gue kerjain manual, kayak operasional harian misalnya, itu sekarang udah serba otomatis berkat Odoo. Jadi Odoo nih emang cocok banget nih buat lo yang pengen kerja sat-sat kayak gua. Oh iya, Odoo sendiri juga tuh udah cocok banget loh dipakai di Indonesia loh. Soalnya aplikasi terkait keuangan di Odoo tuh udah disesuaikan sama aturan perpajakan terbaru di kita. Sama dia juga tuh udah terintegrasi sama sistem keuangan nasional kayak QRIS sama e-wallet. Ditambah juga udah terintegrasi sama marketplace kayak Shopee. Jadi ya emang bener-bener udah kita banget nih Odoo nih. Mantep ya, mantap. Dan kalau lu masih ragu buat pakai Odoo karena lu ngerasa emang iya seoke itu. Hey, perusahaan-perusahaan gede kayak Bulog, Ajinomoto, BLP Beauty sama Ismaya Group mereka juga tuh pada pakai Odoo loh. Dan buat yang level UMKM pun atau yang buat bisnisnya skalanya masih kecil, tenang, tetap bisa kita pakai Odoo, tetap pantas kita pakai Odoo. Gimana? Mantep banget kan si Odoo ini kan? Dan kalau lu tertarik, langsung aja nih kontak tim Odoo nih. Soalnya mereka tuh bakal ngebantu lu buat ngenalin Odoo lebih detail dan pastinya bakal ada penawaran menarik buat lu semua. Hah? Apa? Pengen nyobain dulu? Pengen trial dulu? Oh itu juga bisa dong. Ntar kalau cocok udah tinggal lu lanjutin aja kan? Apa? Pengen ngecek langsung? Nah itu juga bisa tuh. Soalnya bentar lagi bakal ada event Odoo terbesar se-Asia Pasifik. Bakal ada Odoo Days Indonesia di tanggal 21 Januari 2026 di GI Expo Kemayoran. Jadi buat lu yang pengen nanya-nanya, konsultasi, dan langganan Odoo, langsung aja tuh datang ke eventnya tuh. Jadi ya tunggu apa lagi? Ayo coba pakai Odoo sekarang juga. Dan rasain langsung tuh mantepnya kayak apa tuh. Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas kenapa US dollar bisa kuat banget dan gimana nasibnya ke depannya nanti di Learning by Google. Ya, sebagai mata uang yang dipakai secara global, USD kan jelas penting banget ya buat dimiliki sama negara-negara di dunia kan. Selain dipakai buat perdagangan internasional, negara-negara juga tuh pada nyimpen USD sebagai cadangan devisa mereka. Emang cadangan devisa tuh buat apa? Kalau menurut Council on Foreign Relations, cadangan devisa tuh bisa dipakai buat berbagai hal nih. Kayak bayar utang luar negeri, ekspor-impor, sama juga sebagai alat buat ngejaga stabilitas nilai mata uang mereka. Dan ngadepin krisis ekonomi supaya negaranya bisa tetap survive. Jadi ya kebayang kan kalau ada negara yang nggak punya cadangan devisa, kalau sewaktu-waktu ngalamin krisis ekonomi, itu negaranya bakal susah banget buat bangkit tuh. Dan sebanyak 59% cadangan devisa global saat ini adalah USD, adalah US dollar.
Sisanya baru tuh mata-mata uang lain yang nilainya juga kuat. Tapi terus kalau kita bahas sejarah kuatnya dolar nih, kalau menurut Investopedia, awalnya mata uang yang jadi global currency itu sebenarnya tuh pound sterling Inggris loh. Karena ya Inggris waktu itu kan jadi negara terkuat kan. Jadi gini, sebelum Perang Dunia I, negara-negara maju tuh mereka tuh pada matok nilai mata uang mereka tuh pakai emas. Misalnya, uang 1 pound itu senilai sama berapa ons emas. Atau 1 franc itu senilai sama berapa ons emas. Kayak gitu tuh nilainya tuh. Tujuannya supaya nilai tukar mata uang mereka stabil. Terus waktu Perang Dunia I pecah, biaya perang yang besar tuh jadi ngeharusin negara-negara Eropa buat ngejual emas mereka. Supaya duitnya bisa dipakai buat ngedanain perang. Nah, karena gara-gara itu cadangan emas jadi habis dan uang kertas jadi banyak beredar, akhirnya nilai mata uang negara-negara Eropa jadi ngalamin devaluasi deh. Nilainya jadi turun, dan disitulah Amerika muncul sebagai pemberi pinjaman dana perang. Terus nggak lama Perang Dunia II pecah kan, dan Amerika lagi-lagi di sini jadi negara peminjam uang dan pemasok senjata yang dibayarnya pakai emas. Nah, situasi ini tuh ngebikin emas dari negara-negara Eropa jadi pada dikasih ke Amerika semua deh. Sampai akhirnya Amerika jadi pemilik mayoritas emas. Yang sebenarnya waktu itu emas tuh kan masih jadi stabilisator nilai mata uang kan. Jadi posisinya Amerika ini banjir emas di saat negara-negara lain udah pada kehabisan emas buat perang. Udah ditukar semua kan tadi kan ke Amerika demi senjata dan dana perang. Nah, karena keberadaan emas di dunia udah timpang, akhirnya menjelang Perang Dunia II kelar diadain deh tuh perjanjian Bretton Woods yang isinya adalah USD resmi dinobatkan sebagai mata uang cadangan global. Karena dianggap bisa terjaga kestabilannya oleh emas yang ada di Fort Knox, di tempat Amerika nyimpen semua cadangan emas mereka. Bener-bener cuma Amerika doang nih yang punya banyak emas, yang otomatis ekonomi negaranya juga jadi yang terkuat deh. Jadinya ya di momen itulah USD dipakai sebagai pengganti emas. Jadi dari yang tadinya cara nilainya tuh 1 pound senilai sekian ons emas setelah perjanjian Bretton Woods tadi, itu tuh berubah tuh jadi 1 USD senilai berapa pounds. Jadi gitu tuh, jadi patokannya dari yang tadinya emas berubah jadi USD. Dan akhirnya ini berlaku sampai sekarang ya, nilai mata uang dunia jadi ditetapkan oleh standar USD. In fact, the US dollar is the de facto global currency, meaning it's kept by many governments in reserves and that most people and companies trust it for international trade. Nah, kalau menurut Transweb UK, cuma dalam 1 dekade setelah dinobatkan sebagai mata uang global, di tahun 1950-an sampai 1960-an, Amerika tuh mulai ngalamin defisit anggaran yang besar. Akibat dari Perang Vietnam, program sosial Great Society, sama investasi luar negeri. Jadi di periode itu, pemerintah Amerika tuh terlalu banyak nyetak uang kertas. Dan gara-gara ini, negara-negara lain mereka ikut pada khawatir USD bakal kehilangan nilainya. Kenapa pada khawatir? Ya kalau USD jadi nggak bernilai karena inflasi, yang kena dampaknya kan bakal satu dunia kan. Soalnya cadangan devisa global kan banyak yang pakai USD kan. Nah karena inilah makanya negara-negara kayak Inggris sama Perancis, mereka tuh pada nuntut Amerika supaya nukerin cadangan USD mereka pakai emas. Sesuai dengan perjanjian Bretton Woods tadi. Tapi terus masalahnya, USD yang tersebar di seluruh dunia, yang disimpan sebagai cadangan devisa di berbagai negara tuh banyak banget. Jadi kalau semua negara pemilik USD pada nukerin uang dolar mereka ke emas, yang ada cadangan emas di Fort Knox ntar jadi bener-bener kosong tuh, bisa habis semua, dan bahkan kurang. Bener-bener nggak bisa nutup permintaan penukarannya. Nah, karena inilah makanya di tahun 1971, Presiden Amerika waktu itu, Richard Nixon, dia tuh ngebikin keputusan kalau USD sama emas akan dipisahkan. Jadi USD tuh nggak bisa lagi tuh ditukar pakai emas tuh. Dan ini berarti negara-negara dunia yang keburu nimun USD, mereka nggak bisa lagi tuh dapetin emas yang dijanjiin di perjanjian Bretton Woods tadi. Lah, kaget lah semua ngedenger ini. Bahkan keputusan ini tuh sampai dikenal juga sebagai Nixon Shock. Karena ya bener-bener bikin shock. Ya gimana nggak shock? Perjanjian Bretton Woods tiba-tiba berakhir, nilai mata uang global jadi ngambang, dan satu dunia jadi jatuh ke dalam krisis moneter yang dikenal sebagai The Great Inflation 1973. Di mana seluruh dunia jadi jatuh ke dalam inflasi cuma gara-gara Amerika ngelancarin perang Vietnam tapi nggak bisa ngadepin konsekuensinya. Gila. Egois banget ya. Dan nyebelinnya nih, walaupun nilai mata uang global pada hancur, tapi nilai USD sendiri malah jadi makin kuat nih dengan adanya The Great Inflation ini. Great inflation has its roots in the government spending of the 1960s. Consumer prices began rising under President Johnson as he escalated the Vietnam War
and launched his Great Society social programs. But the double-digit inflation the period is famous for didn't begin until President Richard Nixon took office. Terus nggak sampai di situ, kalau menurut The New York Times, di tahun 2006 juga harga perumahan di Amerika tuh meningkat drastis karena bank-bank Amerika pada jor-joran ngeluarin kebijakan kredit dan peminjaman rumah. Nah, karena harga rumah tiba-tiba melonjak, jadinya banyak orang yang gagal bayar utang rumah mereka deh. Dan dengan banyaknya warga Amerika yang gagal bayar ini, bank-bank Amerika jadi pada ngejual rumah-rumah itu ke investor di seluruh dunia. Jadi mau orang dari negara manapun, kalau mereka mau beli rumah ya ayo udah tuh ditawarin tuh langsung tuh. Dan waktu itu para investornya tuh mereka tuh mau aja ngebeli, soalnya mereka percaya sama kekuatan ekonominya Amerika kan. Tapi ternyata di tahun 2007 harga properti di Amerika kan tiba-tiba terjun bebas kan. Nah itu di situ rumah yang jadi aset investor luar negeri jadi nggak ada harganya tuh, jadi pada rugi mereka. Nah karena jumlah uang yang muter di sini tuh gede banget dan Amrik sama USD itu terlibat langsung, jadinya satu dunia pada panik deh. Keuangan global jadi macet dan bank mereka pada nggak mau minjemin uang lagi, bahkan ke sesama bank. Ya kan, prinsipnya kan tadi kan, gara-gara perekonomian global tuh berpusat di Amerika sama USD, jadinya kalau dua ini kacau, ya perekonomian global juga bakal ikut kacau. Dan akhirnya di tahun 2008, krisis moneter meledak lagi deh tuh. Bener-bener yang bikin masalah satu negara yang tanggung jawab satu dunia. Ada. Tapi terus nyebelinnya nih, kalau menurut USA Facts, walaupun Amerika tuh jadi penyebab krisis ini, tapi karena nilai mata uang negara lain juga tuh pada melemah dan gak berharga kan, akhirnya semua orang tuh tetap pada rebutan USD buat nyelamatin diri mereka dan negara mereka masing-masing. Pada rebutan dolar tuh mereka tuh sampai terjadi dollar shortage, kondisi di mana uang kertas USD habis karena dicari sama semua orang. Dan gara-gara ini nilai USD malah jadi semakin menguat nih dengan adanya krisis moneter. Jadi biang keroknya tuh malah jadi makin kuat, makin kaya, makin berkuasa. Sedangkan yang jadi korban paling parah ya justru negara-negara berkembang yang sebenarnya nggak ikut-ikutan sama sekali kan. Jadi mereka nggak ikut-ikutan, tapi malah mereka yang harus nanggung beban paling berat karena ya dari awal mereka udah miskin kan. Jadi mereka nggak sanggup tuh nimbun cadangan USD banyak-banyak buat memulihkan kondisinya tuh mereka tuh nggak sanggup. In 2007, the housing bubble burst. As demand went down, the prices of homes dropped rapidly. People stopped investing in real estate since it was no longer as profitable. Since the foreclosed houses were now worth less money, financial institutions lost money too, along with the homeowners. Tapi ya walaupun dalam sejarahnya Amerika lewat USD itu udah 2 kali jadi pemantik krismon, tapi sampai sekarang USD tuh masih bertahan jadi global currency. Bahkan di pandemi kemarin, kalau menurut Bloomberg, di saat perekonomian dunia melemah karena pandemi, nilai USD tuh justru lagi-lagi menguat dengan rata-rata 4% terhadap mata uang negara-negara lain di dunia. Atau kalau mau kita lihat lebih detail lagi, nilai USD terhadap yen Jepang tuh meningkat 7,7% loh, dan terhadap pound sterling Inggris meningkat 13,9%. Jadi bener-bener ketika negara lain pada melemah mata uangnya, Amrik nih malah jadi makin kuat nih dengan adanya pandemi nih. Ya gimana ya, di tahun 2023 aja sebanyak 58,4% cadangan devisa bank-bank di dunia tuh kan bentuknya kan USD. Dan sebanyak 88% transaksi falas secara global juga tuh melibatkan USD. Jadi ya gimana nggak makin kuat mereka, orang seberpengaruh itu. Cuma terus di tahun 2025 ini, kalau menurut Al Jazeera, nilai USD tuh lagi melemah dengan kemerosotan lebih dari 10%. Yang ngejadiin tahun ini sebagai titik terlemah USD setelah The Great Inflation 1973 tadi. Jadi dolar Amerika nih merosot tajam nih sekarang nih nilainya nih. Karena banyak investor asing yang pada ngelepasin saham mereka dan ngejual dolar mereka buat diganti ke mata uang asal. Sama banyak negara juga yang pada ngembangin sistem pembayaran digital mereka sendiri kan. Yang ngebikin jual beli antar mata uang tuh jadi lebih mudah. Yang ngebikin peran USD itu nggak terlalu dibutuhin lagi di sini. Terus di sisi lain, penjualan dan harga emas juga tuh udah mencapai rekor tertinggi karena adanya pembelian terus-menerus oleh bank sentral banyak negara yang pada khawatir akan devaluasi USD. Jadi udah pada ngambil ancang-ancang nih negara-negara dunia nih dengan ngejual dan nukerin USD mereka ke emas atau mata uang lain. Dan ini mereka lakukan soalnya mereka takut ada krisis lagi supaya nanti kalau USD jatuh mereka nggak akan keseret-seret kan. Dan akhirnya ini ngebikin USD jadi melemah banget deh. Even as the coronavirus pandemic wreaked havoc across global markets, wiping out trillions of dollars worth of assets, the US dollar was unaffected by the turmoil. At one point, it soared 4% against a basket of major currencies, namely the euro, pound, yen, Canadian dollar, Swiss franc, and Swedish krona. Terus kalau menurut Cretan House, sebenarnya udah mulai banyak nih warga Amerika yang mikir kalau
Dengan USD jadi mata uang global, itu tuh lebih banyak ruginya dibanding untungnya. Soalnya dengan kuatnya USD, produsen Amrik tuh malah jadi susah buat ngebikin dan ngekspor barang mereka ke luar negeri. Soalnya kebanyakan negara lain kan mata uangnya kan lebih lemah daripada mereka kan, lebih lemah dari USD kan. Jadinya kalau mereka bikin barang tuh dijual murah rugi, dijual mahal gak laku. Soalnya banyak negara yang bisa memproduksi barang yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Makanya jadinya industri manufaktur di Amrik tuh gitu-gitu aja. Karena ya itu, ngejualnya tuh serba salah. Belum lagi kondisi perpolitikan di Amerika kan sangat terpolarisasi kan, dan sering banget ada perselisihan. Selalu ada kubu yang ngerasa kalau lebih baik Amerika narik USD dari posisinya sebagai mata uang global. Tapi terus ada kubu lainnya yang ngerasa sebaliknya, yang ngerasa kalau Amerika tuh jadi kuat ya karena ditopang sama USD yang jadi mata uang global. Dan lagian kalau Amerika tiba-tiba narik USD dari posisinya sebagai global currency, sebagai mata uang global, ini dampaknya kan bakal gede banget nih. Nggak cuma ke Amerika tapi juga ke seluruh dunia. Karena ya lagi-lagi sekarang kan apa-apa kan masih pakai USD kan. Jadi ya nggak bisa berhenti gitu aja tuh. Karena ekonomi dunia tuh ditopangnya tuh sama USD. Jadi ya udah di posisi serba salah nih sekarang nih. The US dollar has had a difficult start to 2025. The currency has lost 14% against the euro and 8% against the yen amidst a combination of policy confusion and the worry of increased deficit spending. Tapi yang mikir kalau mata uang global harus diganti tuh nggak cuma segelintir orang ya, banyak nih. Nih, kalau menurut Radio Free Europe, waktu KTT 8 sama G20 diadain di tahun 2009, Cina tuh sempat ngusulin supaya dunia tuh nyiptain mata uang global baru yang fleksibel dan independen, yang nggak terikat dengan negara manapun. Tujuannya ya supaya kalau negara A jatuh, satu dunia tuh nggak ikutan keseret cuma karena mata uang negara A dipakai sebagai global currency. Tujuannya tuh itu tuh. Jadi ya kalau mereka jatuh ya jatuh sendiri aja udah, kita nggak usah ikut-ikutan. Jadi ya dengan kata lain, Cina tuh pengennya IMF tuh ngembangin mata uang global yang baru, yang khusus perdagangan dan ekonomi internasional aja. Yang mirip-mirip kayak SDR, Special Drawing Rights, yang dibikin IMF buat lembaga keuangan global dan pemerintahan dunia. Jadi kalau SDR itu tuh kan nggak bisa dipakai sama publik kan, bener-bener cuma buat antar lembaga pemerintahan global. Nah, Cina didukung juga sama Rusia, India, Brazil, dan Afrika Selatan, mereka tuh pengen IMF tuh ngebikin mata uang baru yang mirip-mirip SDR nih. Tapi yang baru ini tuh khusus buat publik dan swasta. Cuma terus usulan Cina ini ditolak mentah-mentah nih sama IMF, Amerika, dan sekutunya. Ya soalnya kalau sampai kejadian mereka bakal rugi besar kan. Terus selain itu ya itu tadi, kalau tiba-tiba USD diganti, yang ada perekonomian tuh bakal kacau. Karena USD tuh emang udah seberpengaruh itu. Jadi ya balik lagi, posisinya udah serba salah nih. Karena ya udah kelamaan dunia bergantung sama USD. Tapi kalau menurut East Asia Forum, walaupun idenya ditolak, tapi Cina sendiri tuh sekarang tuh udah perlahan-lahan ngelepasin diri dari ketergantungan USD. Jadi walaupun mereka tuh masih aktif ngembangin sektor ini itu secara global, tapi Cina tuh sebisa mungkin ngehindarin make USD. Soalnya ya Cina tuh masih teguh sama pendiriannya tadi, kalau harusnya mata uang global tuh dipisahin dari suatu negara. Harusnya itu USD nggak pantas tuh jadi global currency. Mereka yakin tuh sama itu tuh, teguh tuh mereka tuh sama itu tuh. Makanya kalau bisa nggak usah lah transaksi pakai USD lah. Cina mikirnya gitu. Makanya walaupun Cina ngebantu pembangunan di banyak negara lewat BRICS-nya, tapi Cina dan negara-negara anggota BRICS tuh mereka tuh nggak pernah pakai USD. Mereka tuh makainya ya mata uang negara masing-masing. Mata uang negara-negara anggota BRICS-nya sendiri. Dan BRICS sendiri juga kan mereka tuh kan lagi ngembangin sistem keuangan BRICS Pay kan. Platform pembayaran digital antar negara anggota supaya mereka tetap bisa bertransaksi lintas negara tanpa pakai USD. Jadi ya walaupun dulu usulan mereka di KTT buat lepas dari USD itu ditolak, tapi Cina dan sekutunya mereka tuh tetap mewujudkan perekonomian mereka sendiri yang tanpa dolar. Tapi ya sejauh ini para ekonom tuh berpendapat kalau USD tuh masih bakal tetap di posisinya yang sekarang, masih bakal tetap jadi mata uang global walaupun sekarang nilainya tuh lagi melemah banget. Tapi ini gue jadi mikirin usulannya Cina tadi deh, yang tentang mata uang global baru yang gak terafiliasi sama negara manapun. Kalau menurut lu itu mungkin buat terwujud gak sih? Dan kira-kira bisa gak ya ekonomi dunia lepas dari USD? Gimana nih? Silakan komen. De-dollarization is a term that's been floating around for some time now. One definition by JP Morgan says it entails a significant reduction in the use of dollars in world trade and financial transactions, decreasing national, institutional, and corporate demand for the greenback. The BRICS, led by original members, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, are among the nations looking to reduce their exposure to the dollar.
Oke, sekian Learn Minggu kali ini tentang kenapa US dollar jadi mata uang global dan kenapa sekarang mereka lagi melemah banget nih. Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambah video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.